Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Di pertemuan kelima ini, saya akan mencoba membahas tentang materi yaitu tingkat kesukaran dan daya beda. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang penyusunan tes. Nah, pada pertemuan kelima ini, apa kemampuan yang diharapkan? Nah, mahasiswa mampu memahami secara konseptual dan prosedural dan kaitan keduanya mengenai tingkat kesukaran dan penerkaan daya beda dan tingkat kesukaran pastinya ya. Nah, setelah kita membuat soal seperti penyusunan tes tadi, kemudian tes yang kita buat atau soal yang kita buat itu bisa kita lakukan analisis soal. Untuk apa digunakan? Gunanya untuk membantu meningkatkan tes itu. Apakah tes yang kita buat itu perlu direvisi atau tidak? Apakah soal itu perlu dibuang nggak sebagiannya atau tidak efektif dan segala macamnya. Nah, apakah mampu membedakan antara siswa yang pandai dengan yang tidak pandai misalkan, atau bisa dijawab oleh semua orang, oleh semua siswa, kemudian tidak bisa dijawab oleh semua siswa. Nah, ini juga bisa diukur dari taraf kesukaran maupun daya beda tadi. Nah, kegunaan analisis butir soal ini yaitu sebagaimana yang sudah diungkapkan tadi, pasti soal yang kita buat ada kalanya sangat baik, tapi ada kalanya mungkin ya kurang baik. Nah, kalau yang kurang baik ya yang tidak reliable, kemudian tidak valid, kemudian daya bedanya tidak bisa membedakan antara siswa yang pintar dengan yang kurang pintar. Nah, berarti soal yang kita buat harus dibuang atau diganti gitu. Nah, untuk meningkatkan butir soal melalui 3 komponen ini, maka ada namanya tingkat kesukaran maupun daya pembeda maupun pengecoh soal untuk membuat soal yang kita buat lebih baik dan sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Nah, ada analisis butir soal secara kualitatif. Nah, pada prinsipnya soal secara kualitatif ini dilaksanakan berdasarkan kaidah penulisan soalnya, baik itu tes tertulis, perbuatan, dan sikap. Nah, penilaian ini biasanya dilakukan sebelum soal diujikan atau digunakan. Nah, apa aspek yang diperhatikan dalam penilaian secara kualitatif adalah setiap soal yang ditelaah dari segi baik itu materi, konstruksi, bahasa, dan kunci jawaban. Nah, ini mungkin juga memerlukan ahli-ahlinya. Kalau misalnya kita membuat instrumen tes penelitian, misalkan materinya misalkan PKN, berarti kita lihatkan ke ahli PKN-nya apakah materi yang sudah kita kupas sesuai dengan materinya atau tidak. Kemudian dari segi bahasa kita kasihlah ke ahli bahasa, sesuai enggak untuk kelas 2 yang akan kita teliti, apakah bahasanya bahasa untuk perkuliahan atau bahasa untuk anak SMA gitu. Nah, itu juga harus diperhatikan. Nah, kemudian untuk teknik analisis secara kualitatif ini ada namanya teknik moderator, kemudian ada teknik panel, di mana teknik moderator itu teknik yang berdiskusi, di mana di sana ada satu orang sebagai penengah atau wasitnya. Sedangkan untuk teknik panel ini merupakan suatu teknik memvalidasi butir soal, di mana setiap butirnya itu ditelaah berdasarkan kaidah penulisan butirnya. Baik itu dari segi materi, konstruksi bahasa atau budayanya, kemudian bagaimana kebenaran kunci jawaban yang disediakan. Nah, kemudian ada analisis butir soal secara kuantitatif. Nah, kalau secara kuantitatif berarti ada yang harus dihitung gitu ya. Ada 2 pendekatan dalam analisis kuantitatif ini, yaitu pendekatan secara klasikal, respon butir soal atau item respon modeling. Nah, analisis butir soal secara klasik ini kelebihannya adalah murah, dapat dilaksanakan sehari-hari dengan kecepatan yang tinggi, pakai program komputer dan banyak program komputer yang murah untuk menganalisisnya. Kemudian untuk proses penelaahan butir ini melalui informasi jawaban siswa guna meningkatkan mutu butir soal yang bersangkutan. Kemudian kita lihat analisis butir tes, pembedanya bisa, kemudian fungsi pengecohnya berjalan atau tidak gitu ya. Kemudian untuk angket ini juga bisa dianalisis, konsistensi internal atau daya beda angketnya bisa dicarikan atau dilihat apakah memang sudah oke atau belum gitu ya. Sekarang kita lihat tingkat kesukaran butir soal. Nah, adalah
proporsi banyaknya peserta yang menjawab benar butir soal tersebut terhadap seluruh peserta soal. Jadi nanti kita mendapatkan indeks difficulty index atau dilambangkan dengan P besar sama dengan proporsi, di mana P itu adalah indeks kesukaran, B itu adalah banyak siswa yang menjawab soal itu dengan benar, dan N adalah jumlah siswa dari peserta tes. Nah, rumusnya adalah P sama dengan B per N. Cukup gampang sebenarnya. Berapa banyak siswa yang menjawab benar dibagi dengan jumlah seluruh peserta tes. Misalkan dari 50 orang menjawab 30 yang benar, berarti 30 per 50. Jadi itulah indeksnya. Nah, makin besar nilai P, butir soalnya berarti semakin mudah. Tapi makin kecil nilai P-nya, berarti butir soal yang kita buat adalah semakin sukar. Nah, untuk rentangan nilai P, kecil sama dengan 0 dan kecil sama dengan 1. Untuk tingkat kesukaran bisa dilakukan dengan kriteria itu 0 sampai 3, itu namanya soalnya sukar. Apabila soalnya P-nya itu 0,31 sampai 0,70, itu dikatakan soal itu sedang. Sedangkan untuk soal dengan kategori 0, 71 sampai 1 itu dikategorikan mudah. Nah, berarti ini untuk tingkat kesukaran ya. Kemudian contoh mencari P. Nah, misalkan nanti kalau diadakan atau diberikan data seperti ini, Anda akan lebih gampang untuk mencarinya ya. Tinggal ngitung berapa yang benar dan berapa jumlah siswanya. Ya, ini bisa dilihat hanya 4 orang yang menjawab, berarti 4/8 dari jumlah yang melakukan tes, berarti indeksnya adalah 0,5 gitu. Begitu selanjutnya. Saya tidak akan berlama-lama, akan lanjutkan dengan daya beda dari butir soal. Daya beda ini untuk berfungsi untuk membedakan kelompok siswa yang pandai, yang berkemampuan tinggi dengan kelompok siswa yang berkemampuan rendah, di mana daya beda suatu butir soal dapat dipakai untuk membedakan siswa yang pandai dan tidak pandai. Berapa rentangannya? Yaitu kalau 0 daya pembedanya pasti rendah, kalau minus ke kiri, minus 1 itu daya pembedanya negatif, sedangkan 1 adalah daya pembedanya tinggi. Daya beda butir soal ini, indeks diskriminasinya ada pembeda D1, D-1. Kalau D1 itu berarti kelompok pandai dan kelompok tidak pandai menjawab salah gitu ya. Kemudian bila D-nya minus, itu soal dijawab benar oleh kelompok tidak pandai, tapi kelompok pandai menjawab salah. Nah, ini berbalik-balik ya. Nah, D memiliki nilai negatif menunjukkan kualitas testi atau yang mengikuti tes. Nah, soal yang tidak dapat dijawab oleh siswa pandai dan siswa tidak pandai juga tidak memiliki daya pembeda, dinamakan D sama dengan 0. Nah, untuk kategorinya, kategori daya beda soal ini yaitu rentangannya adalah kecil sama dengan minus 1 dan kecil sama dengan 1. Kategorinya adalah 0,4 sampai 1 itu baik sekali, 0,3 baik, 0,2 sampai 0,29 sedang, dan 0 sampai 0,19 adalah buruk atau jelek soalnya. Oke, sekarang untuk mencarinya, menentukan daya beda soal sebenarnya gampang ya. Anda tinggal membaca lebih rinci tentang modul. Di sana contohnya juga sudah banyak. Bagaimana caranya menghitung daya beda yang atau tingkat kesukaran. Nah, kalaupun ingin PPT-nya, Anda juga bisa lihat di kelas online, PPT-nya juga ada. Jadi itu yang dapat saya sampaikan dari pertemuan ini. Video ini memang sangat singkat, tapi saya harapkan Anda membaca modulnya lebih baik gitu, lebih banyak, dan mungkin dari buku-buku yang relevan yang bisa membantu Anda memahami ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang bagaimana menghitung taraf kesukaran dan daya beda
Nah, di sini saya punya data dengan jumlah soal adalah 12, kemudian jumlah yang testi ataupun yang ikut tes adalah 20. Ini tuh hasil ulangan dari suatu kelas misalkan. Dari hasilnya tidak didapatkan jawaban ini pilihan ganda gitu. Kalau benar jawabannya 1 ataupun kalau salah dinilai 0. Nah, untuk itu di sini bagaimana caranya untuk mencari tingkat kesukaran, yaitu dengan cara awalnya seluruh data kita bikin skor totalnya atau total dari jawaban responden 1 ataupun dari ini yaitu 10 dari 10 semua. Jadi dia paling tinggi gitu ya. Kemudian nomor 1 ternyata oleh semua siswa dengan benar, soal kedua hanya 18 siswa, dan soal yang ke-11 hanya dijawab 7, soal ke-10 hanya 5 yang menjawab dengan benar. Jadi di sini dibuat berapa jumlah jawaban yang benar atau nilai B ini ya. Untuk mencari taraf kesukaran yang dilambangkan dengan P, yaitu dengan cara yang benar dengan jumlah siswa. Contohnya di sini adalah Anda bisa lihat di sini adalah C 81. Nih, jumlah jawaban yang benar 20 dibagi dengan 20 siswa. Jadi jumlahnya adalah P-nya 1. Kemudian untuk soal kedua itu dari jumlah 18 orang dibagi jadi 20 orang, jadi angkanya 0,9. Kemudian untuk di soal ke itu taraf kesukarannya didapatkan 0,95 dari mana? Dari C 1 ini D8 hasil dari jawaban yang benar dibagi jumlah siswa dari kelas yang mengikuti gitu. Nah, dari jumlah ini dapat diketahui nih hitungan P dari masing-masing atau taraf kesukarannya yang dilambangkan dengan P. Nah, untuk itu keterangannya bila Anda sudah expert untuk if gitu ya, ini juga bisa dipakai misalkan pakai logika nih. Nah, tapi kalau nggak bisa juga nggak masalah karena ini cukup membantu untuk Anda memakai Excel untuk mengolah data taraf kesukaran. Kalau tidak ya tinggal Anda tambahkan harusnya nilai 0 sampai 0,30 berarti itu sukar. Apa soalnya 0 sampai 0,31 sampai 0,7 berarti sedang. Sedangkan soalnya 0,7 sampai 1 adalah mudah. Jadi tinggal diurutkan. Apa di sini Anda harus buat tabel ini dari 2. Kemudian hanya 3 soal dan sukar. Nah, kesimpulannya bagaimana nih? Kalau mudahnya lebih banyak daripada sedang, sukar dibahas. Saya akan mencoba juga nah, untuk di sini datanya adalah juga 20 ya. Kemudian pesertanya juga banyaknya 20. Nah, bagaimana caranya untuk melakukan ini? Nah, kita harus tahu dulu rumusnya. Kita berarti menghitung daya beda, berarti kita menghitung D gitu ya. D itu adalah rumus per JB atau sama dengan PA per PB. Nah, JA itu apa? JA itu adalah banyaknya peserta kelompok atas, kemudian JB banyaknya peserta kelompok bawah, kemudian BA adalah banyak peserta kelompok atas yang menjawab benar, BB adalah banyak peserta kelompok bawah yang menjawab tidak benar. Ya, menjawab benar, sorry. Kemudian PA adalah proporsi peserta kelas atas yang menjawab benar dan PB adalah proporsi peserta kelompok bawah yang menjawab dengan benar. Oke. Nah, sekarang ini sekarang kita jumlah skor totalnya. Kemudian kita sort ini ya, kita sort setelah kita totalkan, kita pilih di sini data, kemudian ada sort misalnya, sorry bukan data view ya, view kah atau mana, biasanya sort sih. Nah, ini sort. Nah, sort kemudian setelah Anda setelah Anda di sort dari angka paling rendah ke paling bawah atau paling atas, dari atas ke paling bawah ini yang angka yang paling besar apa gitu ya. Nanti udah tersort ya, akan pilih gini. Kemudian Anda buat karena ini soalnya harus wajib atau pesertanya harus genap.
Jadi dibagi dua, ada kelompok atas, ada kelompok bawah. Nah, ini baru dihitung. Kira-kira menghitung D-nya seperti apa. Nah, ini contohnya adalah menghitung jumlah dari jawaban yang benar tadi. Berapa jawabannya adalah dijumlahkan kemudian dibagi ke peserta. Begitupun selanjutnya. Ya. Dapatnya segini. Nah, kemudian begitupun dilakukan kelompok bawah. Dapatlah ini. Nah, daya bedanya berarti kita lakukan pengurangan aja antara C74, di sini C74 yaitu kelompok atas, hasil kelompok atas dikurangi kelompok bawah C85. Dapatnya 0 lah ini. Ini 0,2 gitu ya. Jadi ada rumusnya. Nah, nanti keterangannya apa? Kalau Anda juga mampu untuk membuat if-nya nggak masalah, tapi kalau misalnya Anda manual juga nggak masalah. Ini dinyatakan, Anda harus lihat dulu kriterianya. Apabila klasifikasi daya pembedanya yaitu 0 sampai 0,2 yaitu jelek. Nah, kemudian 0,2 sampai 4 cukup, 0,4 sampai 7 baik, sedangkan 0,71 sampai 1 baik sekali. Jadi ini dibuat. Nah, dibuat juga kesimpulan yang seperti kayak taraf kesukaran tadi, sehingga nanti akan ketahuan bahwa soal Anda itu yang baiknya berapa, yang jelek berapa, cukup berapa. Nah, ini kebanyakan jelek semua. Ini hanya berupa contoh ya. Kalau jelek semua berarti soal Anda berarti kurang baik sebenarnya, kurang proporsional membuatnya. Jadi makanya kalau sebelum menyusun kisi-kisi atau membuat soal harus dipertimbangkan dulu. Nah, ini yang harus dilakukan terhadap Anda. Nah, itu kira-kira yang dapat saya sampaikan contoh dari pengolahan data taraf kesukaran maupun daya beda. Saya cukupkan, semoga dapat membantu. Tapi kalau misalkan belum paham juga, Anda boleh mencari mungkin tutorial yang baik dan lebih baik ya dari saya jelaskan ini, dari video-video tutorial begitu banyaknya di YouTube dan di Google. Oke, itu yang dapat saya sampaikan. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.